Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin. Salawat tidak lupa kita ucapkan dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui saat ini kita masih berada di bulan suci Ramadan, yakni bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, sangat spesial bagi kita sebagai umat Islam. Namun keistimewaan bulan suci Ramadan, kapankah kita bisa dapatkan? Pertama, bulan suci Ramadan keistimewaannya bisa kita dapatkan kalau dalam diri kita masih ada iman. Yang kedua, keistimewaan bulan suci Ramadan kalau kita sebagai orang Islam yang beriman melaksanakan ibadah puasa Ramadan di siang hari. Ramadan bisa menjadi madrasah untuk diri kita, untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan bisa menjadi pribadi la'allakum tattaqun, yakni pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan bagi orang-orang beriman. Apa yang disuruhkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu. Apa itu? Puasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bisa menjadi istimewa kepada kita sebagai umat Islam kalau kita beriman, berpuasa, kemudian menjadi orang yang takwa. Hal semua ini bisa kita dapatkan kalau kita mampu menaklukkan hawa nafsu kita, mampu menjadi orang yang bersabar, mampu menjadi orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak kalah pentingnya, kita masih bisa mengambil hikmah daripada Ramadan itu sendiri. Di siang hari kita diperintahkan untuk berpuasa, yang mana semenjak keluarnya fajar, yakni semenjak waktu imsak, kita dilarang makan dan minum hingga sampai menjelang maghrib. Baru kita bisa berbuka, baru kita bisa menikmati makanan-makanan itu lagi. Apa pesan-pesan daripada ibadah puasa ini sendiri? Pesan daripada ibadah puasa ini dengan menahan lapar dan dahaga, agar kita meningkatkan rasa empati kita kepada sesama, agar kita bisa merasakan bagaimana rasanya kelaparan, bagaimana rasanya menahan dahaga. Kenapa? Kalau kita sebagai orang Islam diperintah berpuasa mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari, kemudian kita bisa memakan makanan lagi. Ada orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita, yang bahkan berhari-hari tidak hanya mencegah makan dari pagi sampai malam saja, melainkan berhari-hari ia menahan lapar dan dahaga karena situasi dan keadaannya yang tidak memiliki apa-apa. Itulah pesan moral yang Allah tunjukkan kepada kita melalui puasa Ramadan ini, agar kita menjadi orang yang peka terhadap sesama, merasa punya empati kepada sesama dengan membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Saudara-saudaraku muslimin rahimakumullah. Itulah pentingnya moral atau akhlak
yang menjadi misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam, karena tidak hanya diajarkan untuk beribadah saja, melainkan juga diajarkan bagaimana kita bersosial kepada sesama, yaitu dengan cara setiap ibadah-ibadah yang Allah ajarkan kepada Rasulnya, yang Rasulnya ajarkan kepada kita, baik itu ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, semua di dalamnya ada pesan-pesan moralnya. Yang perlu kita ketahui, pesan moral dalam bulan suci Ramadan agar kita meningkatkan rasa empati kita kepada sesama, bisa merasakan lapar dan dahaganya orang-orang yang tidak memiliki apa-apa untuk membelinya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan rasa empati kita kepada sesama yang sama-sama membutuhkan uluran tangan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yadul ulya khairum min yadis sufla, menerima tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya memberi lebih baik daripada menerima. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.